الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي الآية الأخرى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. Saudara hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kita dari sulbi, ketika kita berada di alam kandungan, di sana Allah bertanya kepada kita sebagai bentuk daripada kesaksian kita kepadanya. Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah kepada kita. Maka ketika itu kita menjawab, qalu bala syahidna, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Inilah hakikat daripada hidup manusia. Allah tidak pernah menciptakan orang kafir. Semua yang diciptakan Allah, itulah orang-orang beriman. Di alam sulbi kita telah bersaksi kepada Allah, qalu bala syahidna, Engkau ya Allah Tuhan kami. Kita sudah bersaksi kepada Allah bahwa kita mengakui bahwa Allah itu Tuhan kita. Jadi Allah tidak pernah menciptakan orang kafir. Maka ada hadis lain dikatakan oleh Rasul, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak Adam dilahirkan dalam keadaan fitrah. Setiap anak Adam dilahirkan dalam keadaan muslim, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas siapa yang menjadikan mereka kafir setelah beriman?
fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Yang menjadikan orang kafir itu kafir, orang tuanya, lingkungannya. Jadi ketika ada non-muslim mau masuk Islam, kalau masih ada anak-anak yang belum baligh, masih di bawah umur, maka dia tidak perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa? Karena dulu di alam sulbi dia sudah pernah mengucapkan syahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi posisi iman dan kafir dilihat setelah baligh. Sebelum baligh, semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala atas nama manusia beriman dan mengakui bahwa Allah itu Tuhannya. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah, ayat ini ingin menjelaskan bahwa konsep tauhid telah diajarkan oleh Allah sejak kita dalam kandungan. Kalimat la ilaha illallah sudah diajarkan oleh Allah sejak kita di alam sulbi. Maka Rasul mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya dia bisa mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, dia masuk surga. Akan tetapi memahami hadis ini tidak hanya sekedar ucapan la ilaha illallah, akan tetapi bisa juga la ilaha illallah bagian bentuk dari aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika orang sudah mengakui la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dia telah menafikan yang lain. La ilaha, dia telah meniadakan yang lain. Illallah, dia menomorsatukan Allah. Orang yang sudah memahami makna la ilaha illallah, kewajiban atas kita untuk mengaplikasikan nilai-nilai la ilaha illallah. Inilah manusia-manusia bertauhid. Ketika seorang manusia telah meniadakan yang lain selain Allah, maka dia lebih mendahului Allah daripada yang lain. Dia lebih mencintai Allah daripada yang lain. Dia ingin bersenang-senang dengan Allah daripada yang lain. Dia lebih dekat dengan Allah daripada yang lain. Kenapa? Dia sudah tahu bahwa tiada ada yang lain illallah kecuali Allah. Apakah kita tidak boleh cinta kepada keluarga? Enggak. Apakah kita tidak boleh cinta kepada harta jabatan? Bukan. Apakah kita tidak boleh cinta kepada anak istri? Mboten. Apakah kita tidak boleh cinta kepada dunia? Nehi. Tapi jangan sampai cinta kita kepada harta melebihi cinta kita kepada Allah. Jangan sampai cinta kita kepada anak istri melebihi cinta kita kepada Allah. Jangan sampai cinta kita kepada teman melebihi cinta kita kepada Allah. Jangan sampai cinta kita kepada manusia melebihi cinta kita kepada Allah. Jangan sampai mencintai makhluk melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, orang yang sudah memiliki nilai tauhid dalam dirinya, dia lebih mendahulukan Allah daripada keluarganya. Dia lebih mendahulukan Allah daripada harta jabatannya. Dia lebih mendahulukan Allah daripada makhluknya. Dia lebih mendahulukan panggilan Allah daripada panggilan HP-nya. Dia lebih mendahulukan panggilan Allah daripada panggilan istrinya. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sebaliknya,
Kita mencintai makhluk karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh cinta kepada harta, tapi cinta harta karena Allah. Ketika seseorang cinta harta karena Allah, dia akan belanjakan seluruh hartanya di jalan Allah. Kita masih ingat dengan kisah Utsman bin Affan, seorang pengusaha sukses di masa Nabi SAW. Dia serahkan seluruh hartanya di jalan Allah. Lalu Nabi bertanya, "Ya Utsman, seluruh hartamu sudah kau infakkan di jalan Allah. Apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu?" Utsman bin Affan menjawab, "Allah dan Rasulnya." Bahkan dalam ayat Allah mengatakan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqun mimma tuhibbun." Belum sempurna kebaikan yang kita lakukan sebelum kita berinfak dari sesuatu yang paling kita cintai. Kalau bahasa kasarnya, kalau hari ini di dompet kita yang paling tinggi uang 100.000 dan yang lainnya 5.000 semua, maka yang wajib kita infakkan 100.000. Dan saya yakin mulai Jumat depan tidak ada yang bawa dompet. Ketika seseorang mencintai jabatan karena Allah, jabatan itu dia gunakan dengan sebaik-baiknya. Ketika seseorang cinta keluarga karena Allah, keluarga dia perbaiki, dia tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah manusia bertauhid sesungguhnya. Artinya kalimat la ilaha illallah tidak hanya sekedar untuk dihafal. La ilaha illallah tidak hanya sekedar untuk diingat-ingat. La ilaha illallah tidak hanya sekedar untuk disebut-sebut. La ilaha illallah tidak hanya sekedar untuk diketahui terjemahan dan artinya. Tapi yang lebih penting, saudara hadirin yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita implementasikan nilai-nilai la ilaha illallah dalam hidup kita. Sehingga ketika kita baca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, siapa kita na'budu, siapa yang kita sembah? Allah. Kepada siapa kita meminta? Wa iyyaka nasta'in, Allah. Oleh karenanya, manusia-manusia yang bertauhid adalah manusia-manusia yang mampu mengamalkan la ilaha illallah dalam hidupnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana
ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة.